Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Kekayaan tanpa batas bab 21 sampai bab 25. Bab 21. Sepertinya kita salah lihat, tidak mungkin itu si bodoh yang berada di sana, sarkas Lila tak percaya. Tapi lelaki itu yang telah mencoba dan telah menyiksaku hingga babak belur seperti ini, ujar Leon. Menatap Austin dengan kesal, dia tidak mungkin salah lihat. Lagi pula, Austin selalu memakai pakaian yang sama, jas berwarna hitam. Tidak mungkin, siapa orang penting itu yang penampilannya sangat rapi dan berdiri di belakang si bodoh, tanya Lila lagi. Yang jelas mereka bukan orang sembarangan. Kau benar, Leon, ayo kita segera pergi dari sini. Lama-lama aku ingin sekali menamparnya dengan tanganku sendiri, ujar Lila emosi. Kau akan mendapat kesempatan saat waktunya tiba, sela Leon dengan tatapan merendahkan. Mark tersenyum menatap ke arah keduanya yang berjalan melewati parkiran, kemudian segera meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru. Mereka bahkan belum melunasi biaya rumah sakit selama seminggu lebih di tempat ini, dan Daniel juga hanya membayarkan 30%. Tidak apa-apa, Austin, selebihnya itu akan jadi bumerang buat mereka sendiri. Apa kau tidak berpikir kalau permainan ini semakin menarik? Mark tersenyum merekah. Seburuk apa mereka menghinamu di masa lalu, hingga kau mengalami hal seperti ini, Tuan? Austin bertanya karena penasaran, mengingat Leon dan Jimmy yang sudah sangat keterlaluan padanya. Kau tidak akan pernah bisa membayangkannya. Bagaimana dari pagi sampai di sore hari buta aku menuruti apa yang mereka inginkan. Bahkan aku sudah seperti kacung yang menuruti keinginan mereka, seolah aku seorang robot yang bisa melakukan segalanya seorang diri. Mark mendesah, membayangkan 5 tahun terakhir pekerjaannya di perusahaan itu, yang didapatnya hanyalah rasa sakit, penghinaan, serta rasa lelah yang luar biasa, juga perasaan hina yang mereka lakukan hingga membuat diriku kehilangan harga diri, persis seperti seekor anjing. Itu tidak akan terjadi lagi ke depannya, Tuan. Saya akan selalu berdiri di belakang Anda dan membantu Anda membalaskan amarah pada mereka, atau kalau perlu, saya bisa langsung menghancurkan mereka detik ini juga. Austin tak tahan ketika mendengar bagaimana hidup Mark dahulu. Tidak, Austin, tidak demikian. Jika kamu langsung melakukannya, maka permainannya tidak seru. Selama 5 tahun mereka memperlakukanku dengan sangat buruk, dan kau hanya akan membalasnya dalam 5 detik. Itu tidak akan membalikkan keadaan. Anda benar, Tuan. Austin, aku ingin segera pulang dari sini dan melakukan semuanya. Aku juga ingin mencairkan uang yang banyak. Bolehkah? Tentu saja boleh, Tuan. Anda bisa mencairkan uang yang dikelola oleh kepala rumah tangga, atau Anda bisa juga mencairkan uang yang berada di dalam kartu hitam yang Anda pegang saat ini. Mark menatap Austin dengan serius. Apakah aku bebas melakukannya? Tentu saja, itu semua hak Anda, Tuan. Oh ya, ngomong-ngomong, bagaimana jika aku bukan Mark yang asli? Maksudku bagaimana jika aku bukan keturunan William? Mark bertanya karena takut suatu hari nanti kedoknya akan terbongkar dan dia akan dilempar ke jalanan atau yang lebih parahnya lagi dia akan dijebloskan ke balik teralis besi. Tuan, Anda tidak boleh berkata seperti itu. Aku akan selalu menemani Anda. Jika Anda bukan keturunan William, maka kami akan membuatnya demikian. Anda akan menjadi Mark putra William yang hilang dan kami akan membantu Anda mendapatkan harta kekayaannya, yang selalu dihabiskan oleh paman dan keluarga paman Anda. Mereka adalah orang-orang yang serakah dan mereka hanya menghabiskan uang William tanpa mau bekerja lebih giat lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang kamu sebut Richard? Bukankah dia adalah orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membantu William? Anda hanya tidak tahu kebenaran sebenarnya, Tuan. Namun seiring berjalannya waktu, Anda akan menemukan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang mempunyai hati yang tulus dan baik kepada William. Yang harus Anda lakukan adalah memperkuat posisi Anda di rumah itu, kemudian bertindak tegas dan membuat mereka menyadari posisinya. Dengan demikian Anda sudah melakukan hal yang benar. Ya Austin, aku akan banyak membutuhkanmu. Aku tidak ingin kembali ke tempat kumuh dan membuat nenekku menderita. Aku ingin hidup dengan bahagia bersama dengan nenekku. Aku tidak peduli kepada putri Anda ataupun yang lainnya. Anda bisa mengandalkan saya, Tuan, ujar Austin sambil menunduk. Sebenarnya menghadirkan Mark adalah bagian dari rencananya selama ini. Sehingga bukan saja hanya menjadi orang kepercayaan Mark, dia juga bisa membuat hidupnya semakin tinggi dengan posisinya di samping Mark. Seorang perawat memasuki ruangan tempat Jimmy dirawat dengan buku di tangannya. Bukankah beberapa saat lalu, perawat sudah memeriksaku, tanya Jimmy penasaran. Maaf, Tuan Jimmy, kali ini saya membawa lembaran surat dari bagian administrasi. Anda harus membayar sisanya, karena perusahaan Anda hanya membayar 30% saja. Apakah kau tengah bercanda padaku? Itu tidak mungkin. Daniel pasti sudah melunasi semuanya, lagi pula aku terluka saat bekerja di perusahaan. Bagaimana mungkin aku yang harus membayar sisanya? Apa kau tolol hingga kau harus mengatakan itu padaku? Cepat panggil bagian administrasi, aku ingin bicara dengannya. Kalau perlu akan kupatahkan leher mereka, karena berani-beraninya menagih masuk ke dalam kamarku. Jimmy bicara panjang lebar hingga mulutnya terasa kebas. Dadanya menderu kesal karena merasa dihina. Maaf Tuan, hal itu berlaku juga kepada Tuan Leon yang beberapa saat lalu kabur dari rumah sakit karena tidak mau membayar sisanya. Apa? Leon kabur? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jimmy semakin kesal setelah mendengar temannya baru saja kabur karena tidak mau membayar biaya di rumah sakit mewah itu, yang pelayanannya saja lebih dari bintang 5. Jadi bagaimana Tuan? Apakah Anda akan melunasinya sekarang juga atau berikan aku waktu? Aku akan bicara dengan Daniel, sahutnya cepat membuat perawat itu kesal. Tuan, jika Anda bersikeras ingin bertahan di tempat ini, maka segeralah bayar biaya pengobatannya. Jika tidak, maka tanggung sendiri akibatnya. Wanita itu melirik ke arah belakang di mana 2 orang bodyguard berdiri dengan tangan saling mengepal, sehingga terdengar bunyi gemeretak dan siap mematahkan tulang-tulangnya. Jimmy sampai menelan ludahnya, bahkan kini dia memasang alat penyangga di lehernya karena ulah perbuatan dari anak buah Austin. Jika ditambah mendapat perlakuan kasar dari orang di depannya ini, maka bukan tidak mungkin dia akan segera berakhir di dalam kuburan. Baiklah aku akan melunasinya. Sekarang berikan padaku bukunya, biar aku bayar sekarang juga, kata Jimmy dengan perasaan takut namun masih menjaga gengsinya. Perawat itu mulai mendekat dan mengarahkan 2 lembar surat kepada Jimmy yang percaya dengan apa yang dilihatnya kini.
Apa aku tidak salah lihat? Bagaimana mungkin biayanya sebesar ini? Apa kalian hendak merampokku? Mata lelaki itu membola sempurna. Sama sekali tidak, Tuan Anda berada di rumah sakit kelas 1, dengan pelayanan nomor 1 juga. Jadi seperti itulah konsekuensinya. Jika Anda tidak bisa membayarnya, maka saya akan segera melaporkan Anda kepada atasan saya. Mendapatkan ancaman itu, Jimmy mulai berkeringat dingin. Dia tidak mau kehilangan banyak uang. Namun demikian dia juga tidak mau mendapatkan siksaan lebih banyak lagi. Pada akhirnya karena tidak punya pilihan, lelaki itu mengambil dompetnya yang berada di dalam nakas kemudian mengambil kartu kredit berwarna biru, dan menyerahkannya kepada perawat itu. Jangan ambil uangku lebih dari yang tertulis di sana, atau kalau tidak, aku akan melaporkan kepada polisi atas tuduhan pencurian, ujar Jimmy dengan perasaan kesal luar biasa. Uang tabungan yang sengaja disimpan untuk membeli BMW, akhirnya harus kandas karena dipakai untuk membayar biaya rumah sakitnya sendiri. Dan kini sisanya, hanya mampu membeli sebuah mobil murah, itu pun yang bekas. Bab 22, Tuan Mark, Daniel menghubungi. Katanya Leon dan Jimmy ada di sana untuk meminta penjelasan. Austin mengadu pada Mark, yang langsung berpikir sejenak. Ayo kita temui mereka, ujar Mark. Mereka tengah berada di dalam mobil mewah saat ini, dan hendak mencairkan uang ke bank. Siapa sangka Daniel segera menghubungi dan meminta saran tentang apa yang harus dilakukan. Di tempat lain, ayolah Tuan Daniel, kenapa kau tidak adil pada kami? Kami sudah bertahun-tahun bekerja padamu, bahkan untuk biaya rumah sakit saja kenapa kau hanya membayarkan 30%, lalu sisanya kami harus membayar semuanya, ujar Jimmy tak terima. Dia bersama Leon dan Lila mendatangi kantor di mana Daniel berada. Masalahnya adalah kau berurusan dengan orang yang salah. Lagi pula siapa yang menyuruhmu berobat di rumah sakit mewah itu? Hah? Kalian hendak membuatku bangkrut. Katakan, tapi kami terluka saat bekerja di perusahaan, sergah Leon tak terima yang dianggupi oleh Jimmy. Itu benar, berdebah gila. Kamu pikir aku bodoh? Kalian sendiri yang mencari gara-gara dengan menyiksa Mark. Jadi bukan urusanku jika kalian harus menanggung biayanya. Harusnya kalian bersyukur karena aku masih mau membayar. Ayolah, bos, kau tidak biasanya begini. Aku jadi tidak bisa membeli mobil baru hanya karena ulahmu. Uangku terkuras banyak untuk biaya rumah sakit. Dan aku juga terpaksa kabur dari rumah sakit hanya karena istriku tidak mau membayar sisanya. Tukas Leon, menatap Lila sekilas. Oh ya, jadi semua ini salahku. Begitu, Daniel segera mengambil tongkat baseball miliknya, kemudian memukulkan kepada dua orang yang duduk di kursi roda tersebut. Hingga mereka kembali luka-luka dan merasakan sakit yang amat sangat. Pada saat itu pintu diketuk dari luar, ketika seorang sekretaris berdiri di sana. Tuan, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda. Daniel langsung menghentikan aksinya. Dia sudah tahu siapa kali ini yang datang, biarkan dia masuk, ujar Daniel singkat. Mark masuk bersama Austin ke dalam ruangan. Daniel langsung membungkuk hormat, sementara tiga orang lainnya langsung menatap benci melihat pada Mark. Apa yang si bodoh itu lakukan di tempat ini? Cepat usir dia pergi Tuan Daniel. Cek, berani sekali kau menampakkan dirimu di hadapan kami. Apa kau tidak puas dengan siksaan yang kami buat untukmu? Atau kau ingin dihajar lagi? Tunggu aku sembuh dulu, sarkas Jimmy dengan tatapan mengejek. Diam, kalian tidak tahu siapa dia. Jadi jangan sok tahu dan segera beri hormat padanya. Kenapa kau marah, Tuan? Dia hanya seorang office boy di kantormu. Mana mungkin kami mau memberi hormat padanya? Ya benar, biarkan aku menghajar si bodoh itu. Tadi dia menertawakan aku saat berada di rumah sakit. Leon mengambil ancang-ancang dan ingin mendekati Mark, tapi Daniel lebih dulu menghalanginya. Dia mendorong kursi yang Leon duduki hingga lelaki itu menabrak dinding dan kesakitan. Berani kamu dekati dia, maka kau sendiri yang akan aku hukum. Tuan Daniel, apa yang kamu lakukan pada suamiku? Ujar Lila tak terima. Lila mendekati suaminya dan membantunya duduk kembali di kursi roda. Kau juga ingin mendapatkan perlakuan sama, mata Daniel menatap tajam pada Jimmy, tapi, lelaki itu segera menggeleng, sebab dia tidak mau kesakitan. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu memperlakukan kami seperti ini? Apa karena ancaman si bodoh itu? Telunjuk Jimmy mengarah pada Mark, Mark tersenyum bersama dengan Austin. Mereka menjadi penonton tanpa suara dan tetap berada di sana. Apa yang kau lihat, bodoh? Kau pikir ini lucu? Jimmy melotot tajam, dia tak peduli meski ada Austin di sana. Tentu saja ini sangat lucu, dan lagi pula ini tak seberapa, dibandingkan dengan apa yang kuterima selama bertahun-tahun. Kalian selalu saja menyiksaku, kau pantas mendapatkannya. Lihat saja nanti, aku akan semakin menyiksamu bahkan sampai kau mati, ujar Jimmy lagi yang membuat Austin menatap mereka jengkel. Kau lihat kan, Austin, bagaimana lelaki itu selalu mengancamku. Bahkan dia berani sekali bicara di depan Daniel, ya Tuan. Apa yang harus kulakukan kepada mereka? Beri aku perintah. Rasanya tanganku sudah tak tahan untuk meremukkan seluruh tulang mereka. Ucapan Austin tak main-main. Bukan hanya Daniel yang ketakutan, tapi Leon dan Jimmy juga. Sabar, Austin. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Daniel. Apa yang sanggup kau lakukan pada mereka? Apapun katamu, Tuan Mark. Aku akan melakukan semua perintahmu. Kalau perlu, akan kupecat mereka berdua hari ini juga. Kalau begitu hajar mereka sekarang. Mark berkata dengan enteng, hingga Daniel melotot. Lakukanlah sekarang juga, jika tidak, aku bisa melakukan apapun yang kusuka pada perusahaan kecilmu ini, ucap Mark dengan santai sambil menatap keduanya yang seketika membulatkan matanya tak percaya. Baik, Tuan Mark. Daniel segera mengangkat tongkat basebalnya, kemudian mengarahkan kepada keduanya. Namun tanpa diduga, Jimmy menahan tangannya. Sejak kapan Anda berada di pihak si bodoh itu, Tuan Daniel? Tolong jangan seperti ini. Jangan termakan omongan si berdebah bodoh itu. Kau hanya harus menyingkirkan dia ke jalanan dan memecatnya dari perusahaan, maka dia akan menjadi gembel selamanya. Jimmy terus memprovokasi Daniel agar mau menuruti mereka. Tapi tidak, pria itu malah melotot dengan mata merah. Rupanya kalian belum belajar, padahal sudah babak belur begini. Apa maksudmu? Apakah kalian tidak melihat, jika Mark yang selama ini kalian jadikan kacung, bukanlah Mark yang dulu? Bahkan gaji yang kalian makan, itu adalah atas investasi dari perusahaannya. Itu bohong, ujar Leon cepat. Tidak ada yang berubah dari si bodoh itu, selain rasa sombong dan kepala besar. Selebihnya dia hanya pecundang sejati dan dia pantas mendapatkan siksaan dari kami. Sudah cukup bermain-mainnya, bagaimana kalau sekarang giliranku? Perlahan-lahan akan aku buat hidup kalian terasa seperti di neraka. Bahkan mungkin kalian tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Apa yang kau katakan berdebah?
Kau tidak bisa melakukan hal ini kepadaku. Kau tahu kan siapa aku sebenarnya? Aku memiliki uang yang cukup banyak dengan gajiku sekarang, kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami. Jimmy dengan mulut besarnya terus mengoceh dan masih saja merendahkan Mark. Oh ya, lihat saja nanti. Sekarang lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, Daniel. Buktikan keseriusanmu. Balaskan semua rasa sakitku. Bye-bye Tuan Mark. Aku akan lakukan. Akan kupukuli dua bajingan tak tahu malu ini. Tanpa aba-aba, Daniel segera memukuli keduanya tak peduli meski Jimmy dan Leon memohon ampun. Mereka tampak mengenaskan karena mendapat pukulan dari tongkat baseball yang sangat kuat. Bahkan Lila hanya bisa menangis melihat suaminya dipukuli hingga babak belur. Ayo, Austin, kita tinggalkan tempat ini. Tugas kita sudah selesai. Austin langsung mengangguk dan mendorong Mark keluar dari ruangan itu menuju ke mobilnya. Pada saat itu, barulah Daniel menghentikan aksinya memukuli keduanya. Bahkan lelaki itu terduduk sambil melemparkan tongkatnya, karena untuk pertama kalinya dia menghajar Jimmy dan Leon hingga dirinya pun ikut kelelahan. Sekarang kalian dipecat. Aku tidak mau lagi melihat kalian di sekitarku, ujar Daniel sambil mengatur nafasnya yang terasa berat. Apa? Kami dipecat? Lalu apa salah kami? Tuan Daniel, kamu pasti salah. Tidak mungkin kau memecat kami setelah bertahun-tahun lamanya kami bekerja untukmu. Pergi kalian, atau kupanggil satpam sekarang juga dan menyeret kalian ke jalanan. Daniel berkata dengan murka. Bab 23. Tidakkah ini terlalu besar bagi Anda untuk mencairkan uang yang banyak ini? Dengan kartu hitam yang Anda miliki, Anda bisa melakukan apapun tanpa repot-repot membawa uang cash yang banyak, Tuan. Seorang petugas di bank menasihati Mark. Karena heran ketika Mark ingin mencairkan uang dalam jumlah tak terhingga. Mark tetap menolak, dan tetap kukuh ingin mencairkan uang yang cukup banyak untuk kebutuhan pribadinya. Uang itu akan digunakan untuk sesuatu yang penting. Lagi pula, jika suatu hari nanti statusnya terbongkar, Mark tidak kesulitan lagi jika kartu hitam itu diambil pemiliknya yang asli. Turuti saja apa kataku, Tuan, katanya sambil menyuruh Austin menyerahkan koper kepada petugas itu dengan tujuan agar segera diisi. Tentu saja, Tuan, maaf jika aku menasihati Anda. Aku hanya tak ingin melihat Anda kerepotan. Aku sendiri lebih tahu kebutuhanku. Mark tidak menanggapinya lagi. Dia tersenyum dalam hati dan berkata, dengan uang tunai itu dia bisa memberikan kepada siapapun sesuka hatinya. Bahkan dia ingin memperbaiki rumahnya di kawasan kumuh itu, menjadi rumah yang bagus dari yang lainnya. Hingga setiap orang yang melihatnya akan menatap takjub padanya. Setelah selesai menunggu transaksi, kemudian Mark bersama Austin menuju ke loker tempat penyimpanan yang aman, dan mengisi separuh uang itu. Setelahnya mereka pulang menuju ke kediamannya. Saat Austin membuka pintu utama, banyak sekali pelayan di sana yang tengah membersihkan ruangan itu, yang tampak sangat berantakan sekali. Mark bersama Austin langsung masuk ke dalam. Apa yang terjadi? Dan siapa yang membuat kekacauan ini? Tanya Mark kepada salah satu pelayan. Kemudian seorang kepala pelayan mendekat dan mengangguk hormat kepadanya. Pria itu bernama Morgan. Maafkan kami karena Anda harus melihat kekacauan ini, Tuan. Silahkan Anda naik ke kamar Anda. Maka kami akan pastikan tempat ini bersih kembali setelahnya. Aku tidak perlu saranmu. Aku hanya bertanya siapa yang melakukan kekacauan ini. Dan kenapa kau tidak menjawabnya? Tanya Mark untuk yang kedua kalinya, membuat pelayan itu seketika gelagapan. Maaf, Tuan, kekacauan ini dibuat oleh aku yang melakukannya, ujar Daniel dari tangga paling atas, menatap ke arah Mark dengan pandangan tidak suka. Lelaki itu seperti baru saja bangun tidur dengan wajahnya yang kusam. Menuruni anak tangga satu persatu hingga akhirnya berdiri di depan Mark dengan angkuh. Sekilas dia meraih botol minuman beralkohol yang ada di dekat Mark. Apa yang kau lakukan? Kau akan marah, atau akan mengusirku dari tempat ini? Lakukan saja, bodoh, karena aku tidak akan terpengaruh dengan ucapanmu yang tidak penting itu. Kau bukan siapa-siapa di tempat ini. Jangankan untuk melawanku, bahkan kau pun tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Daniel berani berkata demikian setelah dia melaporkan Mark kepada Richard lewat telepon. Apa maksudmu Daniel? Dan kenapa kau sangat sombong sekali? Tanya Mark tidak suka. Aku sombong. Aku hanya bicara realita. Bahkan saat dua orang pengecut itu menghajar, kau tak berdaya sampai babak belur dan menghabiskan waktu seminggu lebih di rumah sakit. Lalu bagaimana kau akan melawanku setelah ini? Katakan, kita lihat saja nanti ke depannya. Kau tidak akan bisa bertingkah sesuka hatimu. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Jika kau mau, aku bisa menendangmu sekarang juga, dan keluar dari rumah ini. Karena kau tidak punya kekuasaan apa-apa. Ucapan Daniel barusan menyentak Mark dan membuatnya tertegun. Hal inilah yang dirinya takutkan. Mark terlalu pengecut untuk melawan. Ada apa ini ribut-ribut tengah hari seperti ini? Suara seorang wanita mengagetkan mereka. Dari arah belakang, Margaret berdiri dengan berbagai belanjaan di tangannya. Wanita itu melirik sekilas ke arah pelayan, meminta bantuan agar mengambil alih barang yang ada di tangannya. Anak yang diduga adalah anak suamimu itu seolah mengklaim jika semua ini adalah miliknya, ujar Daniel membuat Margaret langsung menatap ke arah Mark dengan pandangan tidak suka. Dia dan William menikah selama 20 tahun, namun mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Margaret hanya mempunyai seorang anak tiri dan kehilangan anak itu waktu berusia 5 tahun. Lalu sekarang, ketika ada Mark dalam rumah itu, dia sedikit terganggu karena merasa takut jika rahasia yang selama ini ditutupinya rapat-rapat akan terbongkar begitu saja. Jangan membuat kekacauan di rumah ini. Kau boleh tinggal di sini jika memang kau merasa adalah turunan dari William, tapi tidak dengan melangkahi batas, ancam wanita bergincu merah terang itu. Begitukah menurutmu, Ibu? Tapi dari mana sebenarnya kau pergi? Mark malah bertanya membuat raut wajah Margaret berubah. Aku. Tentu saja aku baru kembali setelah jalan-jalan ke luar negeri. Kau pikir aku pergi kemana selama ini? Dengar, Ibu, dan juga Daniel. Semuanya tidak akan sama lagi seperti dulu. Baik itu aturan, kehidupan, juga kebiasaan di rumah ini. Aku sudah tahu kemana sebenarnya ibu pergi dan dengan siapa kamu menghabiskan waktumu, jadi jangan coba-coba berbohong atau bermain api. Jika tidak, kau akan merasakan akibatnya. Karena seperti yang kau tahu, aku adalah satu-satunya anak William dan satu-satunya pewaris kekayaan dari lelaki itu. Jadi, jangan merasa dirimu begitu berharga di rumah ini. Karena sekali saja aku memberi perintah, maka kau dan yang lainnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kau baru saja mengancamku? Wajah wanita itu menegang menatap ke arah Mark dengan serius. Margaret tak menduga bahwa lelaki yang terlihat sangat biasa itu berani sekali melontarkan kata-kata yang tajam padanya. Ini bukan ancaman.
Ini hanya peringatan, karena jika kalian bertindak sesuatu yang tidak sesuai, maka aku pun bisa melakukan apapun juga. Seperti apa yang kalian lakukan seharusnya. Ayo, Austin, antarkan aku ke kamarku. Aku ingin segera beristirahat. Baik, Tuan Muda, ujar Austin dengan segera. Dia mendorong kursi roda itu hingga masuk ke dalam kamarnya. Dalam hatinya, Austin bersyukur karena kali ini Mark bisa berkata tegas kepada mereka, orang-orang yang hanya memanfaatkan harta kekayaan William untuk kepentingannya masing-masing. Aku sangat mengagumi perkataan Anda, Tuan, kata Austin sambil membantu Mark ke tempat tidurnya. Hanya saja aku sedikit ragu, bagaimana jika suatu hari nanti aku ketahuan? Bukankah aku sudah bilang, bahwa semuanya akan baik-baik saja? Lagi pula Anda tidak usah khawatir, karena aku akan melakukan segalanya untukmu. Untuk apa kau datang kemari? Tanya Daniel menatap ke arah Putri Ana, yang penampilannya hari ini cukup terbuka dan itu membuatnya menelan ludah berulang kali. Setelah kegagalan mendapatkan wanita itu pada hotel waktu itu, dia belum puas untuk mendekatinya dan mencari kesempatan untuk bersama dengan Putri Ana. Sayang sekali saat ke rumah sakit, Putri Ana selalu menghindar dan menjauh dari dirinya, hingga Daniel tidak punya kesempatan untuk mendekati wanita itu lagi. Putri Ana melangkah dengan anggun, saat Daniel yang diabaikan merasa tidak suka dan menarik tangan gadis itu hingga Putri Ana berbalik dan menabrak dadanya. Tak membuang kesempatan, Daniel segera memeluk Putri Ana posesif, hingga wanita itu mengaduh dan mencoba untuk melepaskan rangkulan dari Daniel yang terasa sangat erat. Lepaskan aku, Daniel, lepaskan, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kau bukan, aku adalah kekasihmu jika kau lupa, ujar Daniel sambil melepaskan pelukan dan menatap tajam ke arah Putri Ana. Dua tangannya kini berada di bahu wanita itu, dan mencengkeramnya erat, membuat Putri Ana kesakitan dan hampir saja menangis. Untunglah dari arah belakang, Emily datang dengan dua paper bag di tangannya. Nona, apa yang harus kulakukan dengan paper bag ini? Tanya Emily dengan polosnya. Tentu saja wanita itu tidak mampu untuk menghentikan Daniel, maka jalan terakhir adalah mengalihkan perhatian Putri Ana agar Daniel melepaskannya. Aku akan mengantarnya ke kamar Mark. Cepat ikuti aku. Putri Ana memberi perintah, kemudian segera mendesis ke arah Daniel. Dengan segera, berpaling dan meninggalkan lelaki itu yang sudah mengepalkan tangannya karena marah. Saat itu Mark sedang mengatur sisa uang yang dimasukkan ke dalam brankas miliknya, atas saran dari Austin, ketika Putri Ana dan Emily bergegas masuk ke dalam kamarnya. Halo, Mark, kau tidak memberitahuku jika kau pulang hari ini. Suara Putri Ana terdengar sangat manja. Ana, masuklah. Maaf karena hal itu. Aku meminta izin lebih cepat pada dokter. Rumah sakit membuat pikiranku tidak nyaman. Mark menatap ke arah wanita yang berdiri di belakang Putri Ana, yang memindai ruangan itu dengan tatapan takjub. Itu adalah ruangan besar dan luasnya berlipat-lipat ganda dari rumah yang selama ini pernah dilihat Emily. Bahkan kamar Putri Ana pun tidak sebesar kamar yang kini ditinggali oleh Mark. Meskipun harus Emily akui, jika kamar Putri Ana lebih mewah dan terkesan elegan. Tapi kamar ini pun tidak kalah bagus, dan Emily sedikit tak percaya jika Mark adalah pemiliknya. Emily, kau di sini? Tanya Mark sambil memindai penampilan wanita itu yang kini sudah jauh lebih baik. Bahkan rambut Emily sengaja disanggul ke atas hingga menampilkan leher jenjangnya, membuat siapapun yang melihatnya pasti tertarik dengan wanita itu. Termasuk dirinya yang bertahun-tahun menyimpan perasaan untuk Emily. Sayang sekali gadis itu tidak pernah meresponnya dan hanya menganggap dirinya sebagai seorang teman, tidak lebih. Emily selalu berkata, jika dirinya ingin menikah dengan seorang pangeran yang kaya raya, hingga hidupnya tidak perlu kekurangan dan kesulitan lagi. Dan setelah Mark memiliki segalanya, dia berniat untuk kembali mengejar cintanya. Dan berharap jika kali ini Emily menerima cintanya. Mengingat dirinya sudah bergelimang harta dan memiliki kekayaan tanpa batas, hingga jangankan menjamin hidup Emily, bahkan seluruh keluarganya pun bisa dijamin kehidupannya selama 7 turunan. Ya Mark, aku sudah berhenti bekerja di perusahaan, dan sekarang aku bekerja kepada Putri Ana dan menjadi asisten pribadinya, jawab Emily senang. Oh ya, kenapa aku baru tahu itu? Tanya Mark heran. Aku yang mengajaknya, jika berkunjung ke rumah sakit. Kali ini Putri Ana yang menjawab sambil tersenyum namun seperti terpaksa. Perlukah aku mengatakannya padamu? Apa kalian mempunyai hubungan serius? Tanya wanita itu dengan tidak suka, namun tetap menampilkan senyum pura-puranya. Tentu saja, Emily adalah temanku dan kabar sebesar ini kau pun tidak membaginya denganku, canda Mark yang membuat Putri Ana tersenyum samar. Sudahlah, buktinya kamu sudah mengetahui pekerjaan Emily sekarang. Oh ya, bisakah kalian tinggalkan aku bersama dengan Mark saat ini? Tanyanya tanpa menunggu jawaban dari Austin ataupun yang lainnya. Tentu saja Nona. Austin segera menjauh kemudian mengajak Emily dan pengawal yang berjajar di tempat itu untuk segera meninggalkan kamar Mark dan menutup pintunya dari luar. Emily sendiri senang berada di sana, apalagi bisa bersama dengan Austin yang diam-diam telah mencuri hatinya. Putri Ana mendekat ke arah Mark dan mulai memeluk lelaki itu dengan posisi menelungkup. Bahkan mulai mendekatkan bibirnya ke arah Mark, membuat Mark yang tengah duduk di tempat tidur, merasa terkejut atas perlakuan Putri Ana saat ini yang menurutnya tidak pantas dilakukan. Apa yang kamu lakukan, Ana? Bab 24. Aku sangat mencintaimu, Mark. Aku tak tahan saat di dekatmu. Kumohon cintai aku juga. Dengan tanpa malu Putri Ana mengucapkan kata itu, membuat Mark langsung marah. Kamu pasti sudah gila, Ana, ujar Mark sambil mendorong tubuh wanita itu hingga terjatuh ke tepi ranjang, membuat Putri Ana tak percaya. Mark, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Berani sekali kamu menolakku, tanya Putri Ana dengan memasang wajah terkejut. Tolong, Ana, jangan seperti ini caranya. Jika kamu wanita baik-baik, tolong jaga harga dirimu jangan sampai kau melewati batasmu, ujar Mark serius. Apa itu artinya kau menolakku? Ana menatap kesal. Padahal mati-matian dia sudah mencoba merayunya dengan penampilan seksi. Sebaiknya pakai lagi pakaianmu, karena aku tidak suka melihatnya, ucap Mark dengan geram. Dia langsung memanggil Austin dan membuat lelaki itu langsung masuk ke dalam ruangan. Anda memanggil saya, Tuan, tanya Austin dengan wajah terkejut, ketika melihat Putri Ana terduduk di tempatnya dengan wajah sulit diartikan. Putri Ana ingin pulang, antarkan dia ke dalam mobilnya, kata Mark tanpa menoleh kepada Putri Ana yang langsung menatapnya dengan nanar. Jangan lakukan hal ini padaku, Mark. Aku mohon, ucap gadis itu sambil menunduk, memegangi kaki Mark. Namun tak membuat Mark mengurungkan niatnya. Kamu hanya perlu menenangkan diri, Ana. Tolong pergilah. Kamu bisa datang lagi kemari setelah pikiranmu tenang. Wanita itu tidak berkata lagi setelah Mark mengusirnya. Sementara Emily yang berdiri di depan pintu, tampak bingung dengan apa yang terjadi.
Beberapa saat yang lalu, Putri Ana tampak baik-baik saja, namun tanpa diduga beberapa saat kemudian, wajah wanita itu langsung berubah. Ponsel Putri Ana berdering ketika dirinya sedang dalam perjalanan pulang. Bahkan Ana menutup wajahnya dengan perasaan malu pada Austin. Tadi, lelaki itu membantu memakaikan pakaian padanya. Ana, apa kau sudah berhasil merayu lelaki itu? Suara Paul ayahnya membuat Putri Ana langsung mendengus kasar. Apalagi penolakan dari Mark tadi membuat harga dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya. Ana, kenapa kau tidak menjawab ucapanku? Apakah kau berhasil merayu pemuda itu? Lagi, Paul bertanya. Tidak ayah, lelaki itu tidak mau mendekatiku. Bahkan Mark membuang muka saat aku hendak mendekatinya. Ana mengatakan hal itu hingga membuat Emily yang duduk di depan membulatkan matanya. Dia tak menduga jika gadis yang menurutnya terhormat itu berani melakukannya. Bahkan merayu seorang lelaki pun kau tidak mampu. Dengar Ana, lelaki itu, yang diduga adalah pewaris dari kekayaan tanpa batas yang dimiliki oleh William, baru saja mencairkan miliaran uangnya dari bank. Dan aku mau walau bagaimanapun caranya, kau harus mendekati lelaki itu. Merayu, mendekati, bahkan sampai menikah dengannya. Itu semua untuk menutupi hutang-hutang kita yang sangat banyak jumlahnya. Tapi, dengar. Jangan pedulikan lagi si brengsek Daniel. Karena, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tambang emas yang akan kita dapatkan. Terus rayu dia dan dekati dia bagaimanapun caranya, hingga kamu berhasil menikah dengannya. Maka saat itulah pikiranku akan tenang, hutangku akan terbayar, dan kau akan hidup sebagai nyonya besar tanpa takut kekurangan harta apapun. Putri Ana memijat kepalanya yang terasa berat. Ucapan ayahnya terasa seperti beban yang masuk ke dalam pikirannya. Bahkan demi permintaan ayahnya, dia sampai rela menanggalkan harga dirinya dan mencoba untuk merayu Mark. Sayang sekali lelaki itu seperti tidak tertarik dengan dirinya. Apa yang terjadi dengan Putri Ana barusan? Tanya Austin tidak mengerti. Dia menatap ke arah Mark yang juga tengah memijat kepalanya. Apa kamu percaya, jika wanita itu hendak merayuku dengan perbuatan yang tidak baik? Tanya Mark membuat wajah Austin menggelap seketika. Merayu, bagaimana mungkin? Putri Ana adalah wanita terhormat, dan dia adalah wanita baik-baik yang menjunjung tinggi kehormatannya. Itulah yang tidak aku mengerti, Austin. Dan tugasmu sekarang adalah untuk mencari tahu semuanya. Baiklah, Tuan Muda. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Anda tenang saja, dalam beberapa hari aku pasti akan mendapatkan informasinya. Oh ya, Austin, tolong survei rumah tempatku tinggal dahulu. Karena aku ingin membangun sebuah rumah yang sangat mewah di sana, titah Mark yang mendapat anggukan cepat. Tentu saja, Tuan, aku akan melakukan apapun keinginanmu. Ibu, Bibi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si bodoh itu rupanya tidak main-main dengan ucapannya. Dan jika terus dibiarkan, lelaki itu akan menguasai seluruh rumah ini. Bahkan harta kekayaan milik William. Aku tidak ingin hanya mendapatkan sisanya dan menjadi kacung untuk lelaki tak berguna itu, yang bahkan sekolahnya saja kuduga tidak berpendidikan tinggi. Daniel menggeram ketika memikirkan ucapan Mark tadi. Semua ucapannya adalah omong kosong belaka. Sebelum itu terjadi, aku akan menyingkirkan lelaki itu secepatnya. Margaret bicara lantang. Tapi bagaimana caranya, kata Daniel dengan tidak sabar. Lelaki itu nyalinya sangat kecil dan bisanya hanya bersenang-senang saja. Ketika ada sesuatu yang mengusiknya, maka dia akan segera meminta bantuan pada orang lain. Tentu saja dengan cara melenyapkannya. Bodoh, tukas ibunya, Wilda. Kalau bisa secepatnya saja, Margaret, jangan membuat hidup kami khawatir. Wanita parubaya itu mendukung apa yang Margaret akan lakukan. Malam ini, gumam Margaret cepat. Jika 20 tahun lalu aku membuang anak sialan itu, maka sekarang aku akan melakukannya lagi. Jika perlu, aku akan langsung membunuhnya dengan tanganku sendiri, ujar Margaret dengan kedua tangan mengepal. Apa kau yakin akan melakukan itu, Bibi? Dia dikelilingi oleh para pengawal sekarang dan kurasa itu tidak akan mudah, ucap Daniel lagi. Wilda memukul kepala anaknya hingga lelaki itu mengaduh kesakitan. Apa yang ibu lakukan? Daniel mengusap kepalanya yang terasa sakit. Makanya otakmu jangan dipakai untuk senang-senang saja. Tentu saja kita akan menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkannya. Aku tidak mau hidup dalam keterbatasan, karena suamiku bertahun-tahun hidup mengandalkan uang dari William. Kau pikir aku mau saja diatur olehnya? Tidak, benar, jangan jadi pengecut dan bodoh, Daniel. Aku akan segera mencari orang untuk membunuh dia secepatnya, ujar Margaret yang saat ini akan melakukan apa saja untuk membuat Mark kembali ke tempat asalnya. Atau kalau perlu akan melenyapkan lelaki itu secepatnya. Karena jika tidak, maka bukan hanya Wilda dan Daniel yang akan mendapatkan akibatnya, tapi termasuk dirinya juga. Kebohongannya akan terbongkar dan perselingkuhannya akan terungkap. Dan dia bahkan akan dimusuhi oleh orang-orang itu karena telah bermain api dengan Richard. Margaret juga tidak tahu, jika ternyata Mark mengirim seseorang untuk membuntutinya. Tinggalkan aku sendiri, Austin. Aku ingin bersama dengan nenekku. Mark tetap duduk di kursi rodanya, menatap kaca di mana sang neneknya terbaring dengan nafas teratur dengan bantuan alat pada mulutnya. Nenek, aku sudah punya segalanya sekarang, dan aku juga akan membangun rumah impian kita. Kuharap kamu nanti segera sembuh, agar bisa kembali bersamaku. Aku ingin membalas semua yang telah kamu berikan padaku, gumam lelaki itu dengan perasaan sedih. Namun dia yakin bahwa neneknya akan sehat suatu hari nanti. Hanya saja Mark tidak tahu seberapa lama neneknya akan terus dikurung di tempat itu, dan dirinya tidak boleh untuk mendekatinya. Mark yakin, dia hanya harus bersabar dan menerima semuanya. Termasuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk menyelamatkan dirinya, jika suatu hari nanti akan diusir. Setidaknya dia mempunyai pegangan untuk bertahan hidup, dan tak harus kembali menjadi office boy di perusahaan kecil. Lagi pula Mark belum membalaskan semua dendamnya. Ini sudah terlalu malam. Anda tidak bisa diam di sini untuk menemani nenek Anda. Setidaknya Anda harus istirahat. Austin menginterupsi. Dia khawatir akan kesehatan Mark. Berapa lama lagi nenekku akan sadar dan sehat seperti biasanya, Austin? Mark menatap lurus, sambil menatap sekilas, yang membuat Austin sedikit gelagapan. Untuk urusan itu, maafkan aku, Tuan Muda. Aku masih belum bisa, ya, seperti biasanya, kau akan meminta maaf dan memohon ampun kepadaku. Begitu kan? Tapi tak apa-apa. Jika saatnya tiba, aku sendiri yang akan mendobrak pintu itu dan menemui nenekku. Mark menjauh, kemudian meninggalkan asisten yang berdiri di tempatnya, sambil berkata. Tuan Muda, saya mohon, ini semua kami lakukan hanya untuk membuat melindungi Anda agar tetap bertahan.
Dan kami tidak mempunyai maksud jahat. Austin mencoba menjelaskan tapi tak membuat Mark puas. Melindungiku, aku bukan barang yang harus dilindungi. Benar, mungkin Anda tak percaya, tapi Anda benar-benar butuh perlindungan. Dan percayalah, suatu saat nanti Anda akan berterima kasih kepadaku. Mark mengangguk, setidaknya setelah mendengar perkataan Austin barusan, Mark hanya berharap semoga Austin tidak membohonginya. Mark mulai berbaring di tempat tidurnya, saat para pelayan mulai mematikan lampu utama hingga meninggalkan lampu tidur yang cahayanya temaram. Selamat malam, Tuan Mark. Austin segera meninggalkannya. Mark perlahan memejamkan matanya setelah dibantu seorang pelayan meminum obatnya. Mark seketika merasakan kantuk yang luar biasa. Dia tertidur pulas. Hingga saat tengah malam, sayup-sayup Mark mendengar suara langkah kaki mendekat ke ranjangnya. Dia yang sedikit terjaga, tiba-tiba saja tidak bisa menggerakkan badannya dikarenakan terasa kaku. Pergilah ke neraka, pecundang. Kau tidak pantas berada di sini. Kilatan tajam sebuah pisau langsung terlihat dan hampir menancap di tubuh Mark. Ketika matanya terbuka seketika. Bab 25. Kilatan pisau yang tajam terlihat lebih samar di bawah cahaya temaram. Mark yang baru saja membuka mata langsung terkejut. Untunglah dia berhasil menghindar dengan segera berjingkat dari ranjang. Siapa kau? Nafas Mark terengah-engah karena rasa terkejut, dia memegangi dadanya yang terasa nyeri. Luka bekas operasi belum sepenuhnya sembuh, kini dia harus menerima serangan secara mendadak. Itu membuatnya refleks bergerak dan menghindari serangan lawan. Sekali lagi aku bertanya, siapa kau? Dan katakan apa maumu? Mark bertanya saat keduanya saling bersiap waspada. Tapi lelaki yang memakai topeng serta baju hitam itu tak bersuara, dan kembali menyerang Mark. Mark terus menghindari serangan demi serangan. Kemudian dia teringat sesuatu yang disimpan Austin dalam laci dekat tempat tidurnya. Mark membukanya segera dan mendapati pistol khusus untuk digunakannya saat genting. Mark segera mengarahkan pada si pelaku yang langsung terkejut. Bahkan ekspresi wajahnya langsung berubah. Dengan senjata itu, tak mendekati lawan, hanya tinggal menarik pelatuknya saja, dan dirinya bisa terbunuh. Jatuhkan senjatamu, atau aku akan menembakmu sekarang juga, kata Mark dengan wajah serius. Dia segera menarik pelatuk menuju sasaran. Ini adalah pertama kalinya dia memegang senjata api, namun demikian, Austin sudah mengajarkan padanya meskipun secara singkat. Dan Mark sama sekali tidak kesulitan untuk mengendalikannya. Apakah kamu mau membunuhku? Bodoh, kau bahkan tidak bisa menggunakan senjata itu dengan baik. Itu hanya ujaran agar Mark gentar dan lengah. Tapi ia berpikir salah. Dengan terpaksa Mark menembakkan pelurunya tepat di kaki orang itu hingga terdengar suara yang cukup keras. Orang itu memekik kesakitan dan pisaunya terlempar begitu saja, jauh dari jangkauannya. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Kau pikir nyawaku sangat rendah hingga kubiarkan kau begitu saja dan mencoba mencelakaiku. Tidak akan. Ini bukan ancaman. Ini adalah sebuah perlawanan, dan aku tidak akan main-main demi menyelamatkan nyawaku sendiri, termasuk juga membunuhmu ataupun menembak kepalamu sekarang juga. Kau, nyalimu besar juga. Suara tembakan yang menggema itu langsung membuat para pengawal waspada dan mendobrak pintu secara paksa saat mereka mendengar keributan di dalam. Tuan muda, apa yang terjadi? Kata pengawal itu langsung, saat melihat banyak darah sudah mencukur dari kaki seseorang tak jauh dari sana. Karena mendapat lawan tidak seimbang, orang itu lari secepat kilat, berhasil melarikan diri lewat jendela dan meloncat entah kemana, menuju ke taman belakang. Apa yang terjadi, Tuan muda? Kata Austin setelah menyalakan lampu kamar yang seketika melihat pemandangan di depannya. Kamar itu terlihat berantakan, dengan noda darah di sepanjang jalan menuju ke jendela. Seseorang mencoba untuk menerobos masuk rumah dan membunuhku. Amankan pisau itu dan cari tahu siapa pelakunya, kata Mark dengan serius. Anda jangan khawatir, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Austin menjauh dan pergi bersama yang lainnya untuk mencari si pelaku. Mark sama sekali tidak bisa memejamkan matanya kembali. Kemudian dia bersama Austin menunggu kabar tentang pelaku itu di ruang tamu. Tidak ada yang mencurigakan, dan tidak ada orang yang masuk dari gerbang, karena semuanya dijaga ketat oleh para pengawal. Austin berkata setelah beberapa saat memeriksa keadaan sekelilingnya. Apakah itu berarti pelakunya adalah orang dalam? Keduanya saling berpandangan. Bisa dipastikan begitu, Tuan muda, kata Austin dengan yakin. Penjagaan di tempat itu sangat ketat, lagi pula setiap sudut ruangan dilengkapi dengan CCTV dan tidak ada orang yang mencurigakan, yang masuk ke tempat itu kecuali pada taman belakang, yang menghadap langsung dengan kamar Mark. Kalau begitu, kumpulkan semua penghuni di dalam rumah malam ini juga, karena aku yakin mereka salah satunya. Tadi aku sempat menembak kakinya. Segera kami laksanakan. Alarm di rumah itu berbunyi. Setiap orang yang berada di kamarnya, segera dipanggil untuk berkumpul di ruang tamu, kebanyakan dari mereka menggerutu kesal, karena tengah malam dibangunkan oleh hal yang tidak mereka mengerti. Mereka tengah larut dalam mimpi hingga tidak mendengar suara tembakan tadi. Kenapa si bodoh itu membangunkan kita tengah malam seperti ini? Apakah dia tidak tahu waktu, atau dia ingin mencari gara-gara, tanya Lorena pada ibunya. Entahlah, hanya karena dia diklaim sebagai pewaris kekayaan William, bukan berarti dia bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya, ucap Wilda ikut menimpali. Wilda menguap dan berdiri bersisian bersama dengan Margaret yang tidak mengeluarkan kata sama sekali. Wanita itu hanya cemas dan takut ketahuan. Bisa-bisanya orang yang disuruh untuk membunuh Mark gagal total. Tuan Daniel, Anda juga harus segera pergi ke ruang tamu dan berkumpul bersama dengan yang lainnya. Austin menginstruksikan saat lelaki itu baru saja memasuki alam mimpi. Tapi untuk apa aku ke sana? Kau tahu kan aku baru saja pulang dan aku sangat mengantuk. Daniel masih memejamkan kedua matanya. Ini darurat, Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja, balas Austin lagi. Kau benar-benar menyebalkan setelah kehadiran si bodoh itu, Austin. Daniel berdiri tanpa repot-repot mencuci mukanya. Dia mengikuti perintah Austin dan turun ke tangga, di mana orang-orang sudah berkumpul dengan rasa kantuknya. Haruskah kamu bangunkan kami seperti ini? Tanya Lorena dengan wajah bantalnya saat semua sudah berkumpul. Iya, padahal aku tidak ingin bertemu denganmu. Aku berusaha untuk menghindarimu setiap hari, tapi kau malah menyuruhku berkumpul di tengah malam seperti ini, balas Laura tidak suka. Hanya Paula saja yang wajahnya tampak biasa saja dan menatap lekat ke arah Mark yang belakangan ini terlihat lebih tampan. Dengarkan baik-baik, seseorang mencoba membunuhku beberapa saat yang lalu, dan orang itu masuk ke dalam kamarku. Aku menduga jika pelakunya adalah salah seorang di antara kalian, maka dari itu aku mengumpulkan kalian semua.
Mark berkata dengan raut wajah datar. Memindai satu persatu, barangkali ada orang yang mencurigakan. Namun mereka malah saling melirik satu sama lain dan berbisik-bisik, siapa orang yang berani membunuh si pewaris harta kekayaan itu. Wow, berani sekali orang itu. Ada orang yang membunuhnya dan masuk ke dalam kamarnya itu. Kira-kira siapa pembunuhnya ya? Aku penasaran. Jika ada yang berusaha untuk membunuhnya, kenapa lelaki itu tampak baik-baik saja? Ujar yang lainnya, yang tentu saja Mark bisa mendengarnya meskipun hanya samar. Cukup bicaranya. Sekarang aku minta kalian berjajar rapi untuk mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Mark kembali bersuara. Ruangan itu hening seketika. Kemudian Mark menoleh kepada Austin yang langsung mengangguk. Lelaki itu kemudian memeriksa satu persatu kaki orang-orang yang berdiri di sana, namun hampir 40 orang yang diperiksa, tidak ada satupun yang kakinya terluka. Padahal Mark yakin jika dia menembak kaki lelaki itu bahkan sampai mengeluarkan darah. Semuanya bersih, Tuan. Tidak ada yang kakinya terluka, bahkan para gadis di tempat ini pun, termasuk anggota keluarga Anda dan para pelayan wanita, sama sekali tidak ada yang terluka kakinya. Austin melaporkan setelah dia dengan teliti memeriksa satu persatu orang yang berdiri tersebut. Apakah yakin kau sudah memeriksa semuanya dengan teliti? Kata Mark dengan alis bertautan. Dia tidak mungkin salah, meskipun dia yakin jika pelakunya adalah seorang laki-laki, saat mendengar dari suara dan bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Iya Tuan, saya yakin. Tidak ada satupun di antara mereka pelakunya. Kalau begitu, siapa orang yang tidak hadir di dalam ruangan ini? Tanya Mark untuk memastikan. Austin kemudian memindai satu persatu orang yang kebanyakan menahan kantuk. Wajar saja karena ini sudah tengah malam. Sepertinya hanya Morgan dan satu anak buahnya yang tidak hadir di tempat ini. Kira-kira kemana dua orang itu? Morgan dan asistennya meminta izin untuk cuti. Karena ini hari libur mereka, tapi, pasti pelakunya bukan mereka, Morgan juga tak akan mau melakukannya, kau tidak usah curiga kepada mereka. Karena, bahkan mereka sudah bekerja di tempat ini sejak William masih remaja. Tentu kesetiaannya tidak usah diragukan lagi. Margaret akhirnya turut bersuara, karena dia tidak ingin Mark menuduh Morgan, yang selama ini selalu setia kepadanya dan mau menuruti apapun keinginannya. Untuk itu aku ingin memastikannya sendiri. Tapi kedua orang itu tidak ada di kediaman ini, mereka sudah pergi sore tadi, kata Margareta lagi seakan mengetahui semuanya dan itu menimbulkan kecurigaan dalam hati Mark maupun Austin. Padahal, aku melihatnya saat makan malam, ujar sebuah suara yang langsung mengatupkan bibirnya karena keceplosan bicara. Margaret langsung melotot tajam padanya. Karena bisa-bisanya wanita itu membongkar rahasia yang seharusnya ditutup-tutupi. Jadi apakah aku sudah selesai? Aku tidak tahan ingin pergi tidur, kata Daniel lagi sambil menguap beberapa kali. Kau boleh tidur sekarang, Daniel, dan bangunlah pagi-pagi sekali. Karena kau akan bekerja mulai besok pagi. Apa kau tidak salah bicara, bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.